Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Audiobook News. Kali ini kita akan membahas cara merawat aglonema dengan baik dan benar, disadur dari bibitbunga.com. Aglonema dikenal sebagai tanaman hias dengan daun dua warna. Ada yang paduan hijau terang, hijau gelap, krem hijau, dan ada yang hijau merah. Tanaman ini masuk dalam famili Araceae dan merupakan tanaman asli daerah tropis dan subtropis Asia serta Papua New Guinea. Tanaman ini merupakan jenis evergreen, yakni berdaun hijau sepanjang tahunnya. Di negara barat, tanaman ini disebut Chinese evergreen. Aglonema telah menjadi tanaman yang dianggap membawa keberuntungan selama bertahun-tahun di Asia. Tanaman ini diperkenalkan di barat sejak 1885 ketika tanaman ini pertama kali dibawa ke Royal Botanic Garden, Kew, London, Inggris. Setelah berdasawarsa dan berabad-abad, aglonema telah dibudidayakan, dikembangbiakkan, dan melalui perkawinan silang yang menghasilkan banyak kultivar. Saat ini, aglonema menjadi salah satu tanaman hias daun yang populer. Karena sifatnya yang tak membutuhkan banyak cahaya matahari, aglonema umum menjadi tanaman hias dalam rumah. Tanaman yang bisa dipelihara di daerah tropis ini tidak tahan cuaca dingin. Jika suhu udara turun di bawah 15 derajat Celcius, terjadi kerusakan yang ditandakan dengan munculnya bercak menggelap pada daunnya. Kultivar aglonema ditentukan oleh bentuk dan ukurannya, dan terutama dari warna dan pola daunnya. Beberapa aglonema bahkan kini sudah tahan terhadap cuaca yang lebih dingin. Varietas aglonema paling dikenal adalah jenis Silver Queen yang berdaun putih hijau tua dan sudah mendapatkan penghargaan Royal Horticultural Society dari Garden Merit. Dalam memelihara aglonema, caranya gampang-gampang susah. Menurut Ansori, seorang pemilik nursery di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan, penting memperhatikan udara dan sinar matahari yang diterima tanaman. Kunci merawat aglonema ada pada sirkulasi udara dan sinar matahari, ungkap beliau. Gregory Hambali, pemelihara aglonema di Bogor, Jawa Barat, mengungkapkan hal yang serupa. Beliau berkata, secara umum aglonema tumbuh subur di daerah yang menerima penyinaran matahari 4-5 jam sehari. Namun di daerah yang sinar mataharinya 25-35%, aglonema masih tetap bisa hidup. Menurut Ansori, sebaiknya aglonema mendapatkan sinar matahari sejak pagi sampai jam 10 dan jam 3 sore. Namun, Greg menjelaskan aglonema dari tempat asal hutan seperti aglonema rotundum justru tumbuh optimal di tempat yang lebih gelap. Sirkulasi udara turut mempengaruhi media tanam aglonema. Untuk daerah yang sirkulasi udaranya lebih baik, porsi tanah merah yang digunakan untuk media tanam sebaiknya dibuat 1/4 bagian. Ini dimaksudkan agar media tanam tidak cepat kering dan tak terlalu lembab. Jika tempat biasa perbandingan tanah merah, humus, dan pupuk kandang 1:1:1, media penanaman bisa juga diganti-ganti seperti dengan mencampurkan kokopit, pasir malang, atau sekam bakar. Untuk memperindah penampilan aglonema, direkomendasikan memupuk dengan pupuk Vitablun setiap seminggu sekali. Bisa juga dengan Dekastar yang tergolong pupuk yang slow release. Pupuk ini lebih efektif sehingga bisa digunakan 6 bulan sekali saja. Musim perlu diperhatikan dalam pemupukan. Saat musim hujan, pemupukan paling efektif dilakukan dengan cara dibenamkan di dalam tanah. Ini dianggap lebih ampuh sebab jika pupuk ditaburkan di permukaan media tanam, bisa terbuang oleh air hujan dan sebagian bisa menguap. Ketika musim hujan datang,
Anda harus berhati-hati akan terjadinya penyakit busuk akar yang terjadi jika media tanam terlalu becek. Untuk mencegah, Anda bisa memasang bentangan plastik atau paranet di atas tanaman. Untuk mengusir hawa panas yang akan datang tiba-tiba, Anda juga harus menyiapkan kipas angin. Namun, bukan berarti wajib menggunakan plastik dan kipas angin. Anda bisa juga hanya meletakkan tanaman di bawah beranda atap, asalkan tanaman tetap menerima sinar matahari tiap pagi dan sore. Hanya saja, kadang-kadang aglonema bisa tumbuh miring jika mengejar sinar matahari. Untuk mengatasinya, Anda tinggal memutar-mutar posisi pot setiap harinya selama 3-7 kali. Bisa juga dengan meletakkan tanamannya di bawah pohon rindang seperti pohon buah rambutan, mangga, atau jambu yang berdaun lebat. Selain penyakit busuk akar, musim hujan juga berisiko mengakibatkan pembusukan daun aglonema jika air terlalu lama mengenangi daun dan membawa jamur atau bakteri. Untuk mencegahnya, perlu diberi sirkulasi udara yang lancar. Jika pembusukan terjadi, warna daun akan cepat menguning dan mengecil. Untuk mengatasinya, potong bagian daun yang membusuk, lalu semprot dengan obat anti jamur atau fungisida atau bakterisida. Setelah seminggu, tanaman akan membaik kondisinya. Selain penyakit yang dibawa oleh air, hama ulat penggerek batang tanaman juga harus diwaspadai. Hama ini akan mengakibatkan daun mengering. Jika sudah terkena ulat, umumnya akan sulit diobati. Jika sudah terlanjur, perlu dilakukan pembongkaran media. Ulat penyerang aglonema itu sesungguhnya ngengat hewan famili Noctuideae. Jika penyerangannya sudah sampai akar, tanaman sudah pasti tidak tertolong, sehingga perlu digunakan net untuk mencegah serangan hama. Tindakan pencegahan lainnya adalah dengan menyemprotkan pestisida, insektisida, dan fungisida setiap sebulan sekali. Namun, merek obat perlu diganti-ganti secara rutin, sebab jika terus menggunakan merek yang sama, hama dan penyakit akan menjadi resistan atau kebal. Selain hama penyakit, penggantian media tanam juga perlu diperhatikan. Kalau bisa, pergantiannya setiap 6 bulan sekali. Jika tidak, pertumbuhan akan terhambat dan daun akan menjadi lebih kecil dan tak indah lagi. Bahkan perlu dilakukan penggantian pot jika ukuran tanaman tak seimbang lagi. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pengerdilan pada tanaman. Meskipun saya sendiri suka tanaman aglonema yang kerdil atau jadi bonsai, karena akan sangat indah sekali jika ditaruh di atas meja di dalam ruangan. Demikian sekilas video dari saya tentang pembahasan cara merawat aglonema yang disadur dari bibitbunga.com. Jika bermanfaat, share ke sosial media Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.